الحمد لله رب العالمين. Ustadz, apa Salafi itu sama dengan Wahabi? Kenapa Arab Saudi sering disebut Wahabi? Ya, Salafi itu adalah, tadi sudah saya bahas, Salafi itu adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf. Salaf itu adalah para Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi siapapun yang mengikuti cara beragamanya mereka, cara berilmunya mereka, cara akhlaknya mereka, cara semua yang dilakukan mereka, itu namanya Salafi. Jadi mengikuti orang-orang terdahulu disebut Salafi. Ya. Kalau Wahabi, Wahabi ini adalah penisbatan kepada, dibilang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Wahabi, Wahhab itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang aku adalah Wahabi, yaitu menisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Dan kalau seandainya dimaksudkan Wahabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, itu salah. Karena namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Wahhab. Jadi kalau seharusnya dinisbatkan itu kepada Muhammad, yaitu Muhammadi, karena namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapaknya Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni Muhammad ini, itu adalah Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ini memang pemahamannya sedikit berbeda dengan Muhammad, yaitu anaknya. Yang seharusnya kalau memang Wahabi itu selain yang dilakukan oleh Arab Saudi hari ini. Ya, karena Arab Saudi hari ini mengikuti apa yang difahami oleh siapa? Muhammad, anaknya Abdul Wahhab. Dan Abdul Wahhab itu beda pemahamannya dengan Muhammad, anaknya. Beda dari sisi apa? Kalau Abdul Wahhab ini masih membolehkan tabarruk dengan kubur, tabarruk dengan peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Tabarruk itu mengambil berkah, ya. Tawasul dengan yang sudah meninggal itu masih boleh. Tapi kalau Muhammad anaknya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang sekarang diikuti oleh Arab Saudi, yaitu bertawasul, mengambil perantara dengan mayat misalnya. Mayat boleh atau bisa mengantar atau menyampaikan kebutuhan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, karena tidak pernah ada begitu. Rasulullah tidak pernah bikin begitu. Dan apa yang dilakukan oleh anaknya itu Muhammad bin Abdul Wahhab itu sesuai hadis. Jadi tidak ada tabarruk, mengambil berkah dari yang sudah meninggal atau benda mati misalnya. Ngambil berkah dari kubur, ngambil berkah dari pohon, ngambil berkah dari batu. Itu tidak ada. Maka sebenarnya itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah sudah saya sampaikan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa ada seorang sahabat bernama Abu Waqid Al-Laythi Al-Khushani. Dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin." Wahai Rasulullah, siapkan buat kami sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Pohon itu orang-orang bisa mengambil berkah darinya, sebagaimana orang-orang musyrikin membuat sebuah pohon Dzatu Anwat, mereka gantungkan di situ senjata-senjata mereka ambil keberkahan darinya. Maka buatkan buat kami supaya sama dengan orang-orang kafir musyrikin. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang bodoh." Rasulullah marah. "Innahu kama qala qaumu Musa li Musa." Ini perkataan mirip kaum Musa mengatakan kepada Nabi Musa, "Ij'al ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana orang-orang Bani Israel punya Tuhan-Tuhan. Jadi Rasulullah menyamakan dengan perbuatan orang-orang ya pengikut Nabi Musa ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa, mengambil berkah.
dari benda mati atau orang mati, itu tidak boleh. Gak bisa. Ya. Para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Nah, amalan-amalan seperti inilah yang diamalkan oleh kerajaan Saudi Arabia hari ini. Tidak boleh ngambil berkah kepada yang begini-begini. Coba antum lihat itu di kubur Baqi itu. Kubur Baqi itu, orang datang ke situ mau ngapain di kubur itu, didatangi sama polisi. Ngapain kamu di situ? Keluar. Nggak boleh lama-lama antum di situ. Hanya sekedar ziarah, mendoakan saja. Ya, nggak boleh nanti antum doa, karena di situ ada kubur Utsman bin Affan di dalam Baqi itu. Aisyah juga ada di situ, tapi tidak disebutkan di mana tempatnya. Khawatir nanti diambil berkah. Sampai kubur Rasulullah pun kita lewat cuman apa? Cuman memberikan salam, bukan berdoa kepada kubur Muhammad. Ya, dan itu dari dulu. Imam Malik dulu tinggal di mana? Di kota Madinah, dekat dengan Masjid Rasulullah, dekat dengan kubur Rasulullah, tapi tidak pernah bilang, ayo minta kepada kubur Rasulullah. Imam Syafi'i juga begitu. Ya. Jadi Wahabi itu adalah sebenarnya penisbatan yang salah kalau dinisbatkan kepada Saudi Arabia, gitu ya. Karena namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa sih sebenarnya agamanya Wahabi ini, Muhammad bin Abdul Wahhab itu, yang konon dinisbatkan kepada Wahabi itu, ya, atau Wahabi yang dinisbatkan kepada Saudi itu? Agama mereka adalah agama tauhid, tidak ada kesyirikan di sana. Nggak ada itu sembah ke kubur, nggak ada sembah ke patung-patung, nggak ada sembah ke pohon. Tidak sama dengan yang ada di Indonesia, sedekah laut lah, macam-macam. Ya, kalau di Saudi ada kayak gitu, langsung sudah itu dieksekusi gitu, tangkap. Tukang sihir, ya, dukun-dukun itu ada namanya Badan Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Ada badan khusus menangkap dan memberantas kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Di sana ada badan begitu. Kalau di Indonesia ada gak kayak gitu? Ya, nggak ada. Cuman di Saudi, dukun santet-santet itu diberantas sama mereka. Ya. Maka inilah negara tauhid. Seperti inilah yang harus kita ikuti. Tapi memberantasnya, mereka melarang praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek seperti sihir-sihir kayak begitu. Itu bukan langsung frontal kemudian, atau misalnya asal-asalan, enggak, ditangkap, disuruh bertaubat. Kalau mau bertaubat alhamdulillah, kalau enggak penjara. Ya. Itu Saudi kayak begitu. Enggak datang dipukul, dihabisin, enggak, suruh bertaubat. Dinasehati sama para ulamanya. Itu Saudi masih yaitu menerapkan adab-adab di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena dia memang pemimpin, yang nyuruh itu langsung dari raja. Tangkap itu, suruh dia bertaubat. Kalau bertaubat alhamdulillah, kalau enggak penjara. Ya, pilih mana? Tentu bertaubat lebih bagus. Dikasih harta yang halal, bukan harta haram. Ya. Thamanul kahin haram, kata Rasulullah. Harga, duit, penghasilan dari kesantetan atau perdukunan tadi itu hukumnya haram. Makanya nggak boleh. Yang beginilah Saudi terapkan. Hanya tuduhan-tuduhan saja mengatakan Wahabi itu suka mengkafirkan orang. Nggak ada. Kalau mengkafirkan orang, antum nggak boleh sholat, antum nggak boleh haji, antum nggak boleh umroh ke sana. Karena kalian semua kafir gitu. Enggak, tidak semudah itu. Mereka walaupun mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, tidak sembarangan menerapkan kamu kafir. Karena ucapan mengatakan kepada saudara kita itu kafir, itu berat. Dia nggak boleh disolatkan ketika dia mati, nggak boleh disalami, nggak boleh dikuburkan kepada pekuburan Islam. Pokoknya nggak boleh. Itu kalau kita mengatakan dia kafir, konsekuensinya berat. Maka Saudi nggak sembarangan kayak begitu. Inilah agama tauhid, inilah agama yang hak.
Hanya tuduhan-tuduhan saja yang dibilang Wahabi itu suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Itu perkataan yang dusta. Kita menyampaikan hadis Rasulullah, misalnya siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Itu Rasulullah yang bilang, kita katakan begitu. Antum tersinggung ya silakan tersinggung kepada Rasulullah. Kita cuma menyampaikan Rasulullah bilang bagaimana. Ya, masa antum nggak berani menyampaikan kayak begitu? Jadi itu hanya tuduhan saja. Alhamdulillah kayak Saudi itu negara aman. Orang yang mencuri di sana diterapkan hukum Islam, potong tangannya. Kalau sudah sampai nisabnya dia mencuri, ya. Dan juga tidak sembarangan diterapkan, harus benar-benar dia mencuri harta orang yang tersembunyi, baru dipotong tangannya. Harta nisabnya sudah sampai, nggak sembarangan, ya. Yang berzina dirajam, aman jadinya kan, nggak ada pencurian, nggak ada perampokan, aman. Coba di negara kita banyak sekali pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, ya. Karena memang hukum Islam yang kayak seperti ini tidak diterapkan. Jadi antum bersyukur itu Saudi, alhamdulillah, masya Allah. Dia yang ngurus tanah suci luar biasa, fasilitasnya luar biasa, nikmat, ya, aman, nyaman, tentram. Antum masuk situ bahagia, antum tenang. Dituduhkan suka mengkafirkan. Kalau antum kafir gak boleh antum datang ke sana karena antum kafir, diusir. Dan tidak semudah itu mengkafirkan orang. Maksudnya mengkafirkan perorangan langsung, fulan kafir, itu nggak ada Saudi kayak begitu. Mereka berbicara hukum umum kayak begitu. Dan seperti itulah para ulama kita, dari ulama-ulama madhab kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kayak begitu. Ya, karena mereka tahu, mereka menerapkan hadis man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu bisa kembali kepada dia. Ya, bisa jadi dia yang kafir. Jadi orang tidak sembarangan mengucapkan hal itu.